Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasulillah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita masih dapat menikmati menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Tentu ini sesuatu yang harus kita syukuri dan tak lupa tentu kita panjatkan kepada junjungan kita besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita menadul lumat ila nur, sehingga insya Allah dikala kemudian nanti kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Dalam kesempatan ini di dalam bulan Ramadan tentu kita lebih banyak memperbanyak ibadah-ibadah, di antaranya ada ibadah sholat. Di dalam ibadah sholat ini tentu ada sholat lail, ya. Apalagi dalam kesempatan ini yang mungkin masjid dan musala yang tidak melaksanakan ibadah tarawih, kita kembali saja kepada apa yang dicontohkan Rasulullah dulu, bahwa dulu dicontohkan bahwa sholatnya itu sholat lail di sepertiga malam akhir, ya. Jadi sebenarnya Rasulullah dulu memberikan contoh sholat lail pada waktu bulan Ramadan. Tapi karena pada setelah Rasulullah kemudian situasi untuk menjalankan di malam hari sepertiga malam itu agak susah, kemudian maka pada waktu Umar bin Khattab ditarik ke depan jadi kayak sepertiga malam tapi di awal, ya, jadinya sholat tarawih tersebut. Tentu kita selalu memperbanyak sholat malam itu. Tetapi jamaah rahimakumullah, mari kita coba kembali. Barangkali sholat kita ini perlu kita lihat. Sudahkah sholat kita itu sholat yang khusyuk? Ini sesuatu yang harus dipertanyakan dalam diri kita masing-masing. Ya. Bagaimana sholat yang khusyuk? Ya tentu kita akan memulai dari beberapa hal, tentu persyaratan-persyaratan, ya. Saya tidak akan bahas masalah persyaratanku dari mulai apa ini wudhu sampai dan sebagainya hingga sampai kepada takbiratul ihram dan sebagainya. Itu dari sisi form, dari sisi bentuknya. Tetapi saya ingin sedikit mengajak bahwa sudahkah sholat kita itu bermakna? Jangan-jangan sholat kita ini sholat yang sudah kita lakukan tiap hari, ya, dan kita berbanyak sholat tarawih juga, jangan-jangan sholat kita hanya belum bermakna. Ini sesuatu yang harus kita tanyakan dalam diri kita masing-masing. Nah, ini bagaimana sholat yang bermakna atau yang khusyuk? Jamaah rahimakumullah. Jadi begini, kita harus memahami sholat sebenarnya. Sholat itu apa? Ya. Sholat itu adalah bentuk persembahan, sesembahan nyembah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu nyembah, ya. Dalam bahasa Jawanya nyembah kepada Allah. Nah, berarti otomatis ada sesuatu yang kita sembah. Maka sholat yang khusyuk atau sholat yang bermakna itu yang pertama adalah merasa bahwa di depan kita itu ada Allah yang kita sembah. Ini menjadi kunci utama. Jika sholat kita belum merasa bahwa di depan kita belum ada Allah, itu rasanya masih kabur sholat kita itu. Ya. Jadi sholat kita di depan Allah, ada Allah. Allah itu melihatmu di saat kamu itu berdiri. Di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Jadi kita berdiri, pada waktu kita sholat maksudnya, koma atau sholat itu kita, Allah itu ada di depanmu. Jadi makanya kita, mengapa sholatnya orang Islam itu pakai ruku, pakai sujud? Ya. Ruku itu ngerukui siapa? Ngerukui Allah. Di depan kita ada Allah. Sujud nyujuti Allah, di depan kita ada Allah. Nah, sehingga perasaan kita bahwa kita hadir dalam sholat itu ada di depan kita ada Allah. Nah, kemudian yang berikutnya agar sholat kita lebih khusyuk, karena di dalam sholat itu kita harus ingat kepada Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa innani anallah, ya,
innani anallah, sungguhnya aku itu adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, maka beribadahlah kamu kepadaku, wa aqimis sholata lidzikri, dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Nah tentu ada satu yang kita tanyakan dalam diri kita, bahwa sampai seberapa kita ingat Allah pada waktu sholat. Kalau kita sholat 5 menit, berapa menit kita ingat pada Allah? Nah, ini yang kita tanyakan dalam diri kita masing-masing. Nah ini, maka untuk agar kita supaya biar ingat kepada Allah, maka lafaz yang kita ucapkan itu kita tahu maknanya. Sehingga selama kita merasa melihat Allah di depan kita, kemudian ucapan yang kita ucapkan itu tahu yang kita ucapkan, jadi kita komunikatif sama Allah ini. Ya. Jadi sholat itu adalah komunikasi kepada Allah. Nah, ini akan bermakna sholatnya ini. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, kita tidak boleh sholat pada waktu orang itu mabuk, yang tidak sadar diri yang diucapkan itu. Wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, janganlah kamu sholat ketika kamu mabuk, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Jadi kalau waktu sholat ya harus tahu yang kita ucapkan. Maka ya paling tidak lah, ini jamaah rahimakumullah, paling tidak Al-Fatihah itu tahu artinya yang kita ucapkan. Karena setiap rakaat pasti ada Al-Fatihah yang wajib, kan? Gitu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan terus sekalian. Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai di hari akhir. Kemudian barulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Inilah permintaannya manusia ini. Yang ketiga tadi sebelum minta 4 ayat tadi di atas itu memuji Allah dulu. Kemudian barulah mulai ketika ihdinas siratal mustaqim, berikanlah petunjuk jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Ya Allah, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai. Hadirin jamaah rahimakumullah, sehingga dengan demikian salat kita akan terasa. Barangkali salat kita yang 5 menit itu akan lebih optimal. Syukur kalau bisa 5 menit itu benar-benar 5 menit ingat kepada Allah. Ya karena kita komunikatif ya, merasa di depan kita ada Allah, kemudian yang kita ucapkan kita tahu maknanya. Enak, khusyuk ini kan gitu. Dari mulai takbir sudah merasa, sudah sampai kepada salam. Jangan sampai salat kita itu menjadi salat yang tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan fawailul lil musholin. Maka celakalah orang-orang yang salat itu. Kenapa orang-orang salat kok celaka? Ya karena alladzina hum an sholatihim sahun. Karena salatnya itu lalai. Lalai di situ dalam arti tidak ingat Allah pada waktu salat itu. Ya. Karena tadi salat diminta untuk ingat kepada Allah. Bahkan ini sudah diprediksi oleh Rasulullah. Rasulullah pernah dalam sebuah hadisnya bahwa yati ala nasi zamanun yusalluna wala yusallun. Besok akan datang suatu masa di mana orang-orangnya itu sholat wala yusallun, tapi tidak sholat. Kenapa orang-orangnya sholat nggak sholat? Ya karena sholatnya hanya sekedar formnya aja, bentuknya aja, tetapi the meaningnya itu nggak masuk. Dan di jamaah rahimakumullah, ya mari kita coba kembali, mumpung kita di dalam Ramadan ini dan kita sholat di rumah bagainya barangkali ya, lebih kita khusyukkan kembali sholat kita kalau bisa ditaruh di sepertiga malam, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayam asaka rabbuka maqam mahmuda. Insyaallah kita akan menjanjikan punya orang yang punya maqam mahmuda, level yang memang beda gitu, yang tinggi gitu ya. Ya ini kita jalankan sholat malam, mumpung kita sholat tarawihnya kita taruh di rumah ya. Ya, kemudian kita benar-benar sholat yang khusyuk. Ada kurangnya maaf. Bila hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.